Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya. Kali ini saya akan meringkas atau membacakan hasil ringkasan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 12 yang bertemakan tentang sistem kuliner khas Cirebon. Kuliner Cirebon dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya faktor geografis, budaya, dan sejarah. Secara geografis, Cirebon terletak di jalur perdagangan antara Jawa dan Sumatera. Hal ini menyebabkan Cirebon menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, termasuk diantaranya ialah budaya Jawa, budaya Sunda, dan ada juga budaya Melayu. Perpaduan budaya itu mempengaruhi terhadap perkembangan kuliner yang ada di Cirebon. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kuliner Cirebon diantaranya ialah faktor geografis. Faktor geografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman kuliner khas Cirebon. Cirebon terletak di pesisir utara Jawa Barat. Hal ini menyebabkan Cirebon memiliki akses yang mudah terhadap bahan-bahan makanan laut. Selain itu, lokasi geografis Cirebon yang berada di dataran rendah juga menyebabkan Cirebon memiliki iklim yang tropis. Hal ini menyebabkan Cirebon memiliki banyak jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan kuliner. Yang selanjutnya ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Cirebon merupakan kota yang memiliki keragaman budaya, yaitu budaya Sunda, budaya Arab, dan budaya Tionghoa. Pengaruh budaya Sunda. Pengaruh budaya Sunda terlihat pada penggunaan bahan-bahan lokal seperti oncom dan tempe. Oncom merupakan makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai, yang terbuat dari bungkil kacang kedelai. Tempe merupakan makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oligosporus atau yang kita sebut ragi gitu. Yang selanjutnya ada pengaruh budaya Arab. Pengaruh budaya Arab terlihat pada penggunaan rempah-rempah seperti jinten, ketumbar, dan pala. Rempah-rempah tersebut memberikan cita rasa yang khas pada kuliner khas Cirebon. Yang selanjutnya ada pengaruh budaya Tionghoa. Pengaruh budaya Tionghoa terlihat pada penggunaan mie dan tauge. Mie merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu, sedangkan tauge merupakan kecambah dari kacang hijau. Ada yang selanjutnya yaitu faktor sejarah. Faktor sejarah juga turut mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Cirebon merupakan kota yang memiliki sejarah panjang. Pada masa lalu, Cirebon merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan Cirebon menjadi kota yang terbuka terhadap budaya, termasuk diantaranya budaya kuliner. Ada yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Faktor ekonomi ini berperan dalam menentukan ketersediaan bahan baku, harga makanan, dan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial juga turut mempengaruhi sistem kuliner khas Cirebon. Faktor sosial ini berperan dalam menentukan tradisi kuliner serta selera masyarakat dan nilai budaya yang terkandung dalam kuliner khas Cirebon. Berikut ini kami jelaskan jenis-jenis kuliner khas Cirebon. Jenis-jenis kuliner khas Cirebon merupakan salah satu kekayaan budaya Cirebon yang patut dilestarikan. Di antara jenis-jenis kuliner khas Cirebon diantaranya yaitu yang pertama ada nasi jamblang. Nasi jamblang merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan sambal. Nasi jamblang disajikan dalam bungkusan daun jamblang, sehingga disebut demikian. Nasi jamblang biasanya disajikan pada hari Jumat. Yang selanjutnya ada empal gentong. Empal gentong merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah dalam gentong. Empal gentong memiliki cita rasa yang gurih dan lezat. Yang selanjutnya ada nasi lengko. Nasi lengko merupakan khas Cirebon yang terdiri dari nasi, tauge, lontong, tahu, tempe, oncom, dan kerupuk. Nasi lengko disajikan dengan menggunakan sambal kacang. Yang selanjutnya ada docang. Docang merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari lontong, daun singkong, tauge, bumbu kacang, dan kerupuk. Docang merupakan cita rasa yang gurih dan segar.
Yang selanjutnya ada lontong balap ya. Lontong balap merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, tauge, dan sambal kacang. Lontong balap biasanya disajikan dengan kuah santan dan kerupuk. Yang selanjutnya ada sate bandeng. Sate bandeng merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari ikan bandeng yang dibakar dengan bumbu rempah-rempah. Sate bandeng memiliki cita rasa yang gurih dan lezat. Yang selanjutnya ada mie koclok. Mie koclok merupakan makanan khas Cirebon yang terdiri dari mie kuning, telur, tauge, dan kuah kaldu sapi. Yang gurih, mie koclok biasanya disajikan dengan menggunakan kerupuk. Yang terakhir ada kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas Cirebon yang terbuat dari beras ketan, telur, dan bumbu rempah-rempah. Kerak telur biasanya disajikan dengan santan dan kerupuk. Itulah beberapa jenis kuliner khas Cirebon yang sangat populer. Selain jenis-jenis kuliner tersebut, masih banyak lagi kuliner khas Cirebon yang patut untuk dicoba. Semoga kita semua bisa berwisata di kuliner Cirebon. Amin. Keberagaman kuliner khas Cirebon merupakan salah satu kekayaan dari budaya Cirebon yang patut dilestarikan. Kuliner khas Cirebon memiliki cita rasa yang khas, beragam, yang dipengaruhi oleh faktor antara lain faktor geografis, faktor budaya, faktor sejarah, maupun faktor ekonomi serta faktor sosial. Keberagaman kuliner khas Cirebon dan sistem penyajiannya yang unik telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Cirebon. Kuliner khas Cirebon yang telah menjadi bagian identitas dari budaya Cirebon. Oleh karena itu penting untuk melestarikan kuliner khas Cirebon agar kekayaan budaya Cirebon dapat terus terjaga. Salah satu cara untuk melestarikan kuliner khas Cirebon adalah dengan mempelajari sejarah, budaya, dan proses pembuatan kuliner khas Cirebon. Selain itu, perlu juga untuk mendorong pengembangan kuliner khas Cirebon agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Demikianlah rangkuman singkat dari kelompok 12 yang bertemakan sistem kuliner khas Cirebon. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada Bapak dosen Pak Hero Prayogo, semoga Bapak dosen selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, kelancaran rezeki, manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Terima kasih kepada Bapak dosen telah membimbing saya di dalam semester 3 ini. Semoga untuk semester kedepannya saya bisa bertemu dan belajar dengan Pak dosen Hero kembali. Semoga ilmu yang telah diberikan mendapatkan manfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.